first and greatest commandment. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. And the second is like it. Love others as you love yourself. So the question is, do you love? I mean, do you really live the definition of love? Are you patient? Are you kind? Do you celebrate in the blessings of others? Are you humble? Have you died to self? Are you slow to anger? Do you keep no record of wrongs? Do you always protect, always trust, always hope, always persevere? This is what it means to love, the way God intended. So the question remains, do you love? Shalom teman-teman PM. Shalom teman-teman untuk PM. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Saya percaya di setiap penyertaan Tuhan, di setiap hari kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Walaupun mungkin kita ada masalah di sebelum kita datang ke sini, tapi aku mau kita sama-sama ajak teman-teman semua, jemaat-jemaat semua untuk taruh beban itu, taruh ke rasa khawatir itu di depan kakinya Tuhan. Karena hari ini, di siang hari ini, teman-teman semua udah ada di rumahnya Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan, we bow down to Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin datang Tuhan, kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. We're home Jesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau jujur kepadamu Tuhan. We lay our defenses down Jesus for you. Thank you Jesus. My heart is open now. Your love advances, breaks my defenses down. Go, Jesus, I'm letting go. Your grace is greater than every failure now. I'm coming home. Come on. I know I am home, safe within my Savior's arms, right back where I belong. You're
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Tuhan, kami sudah kembali ke rumah Tuhan. Kami mau undang Kau untuk hadir Tuhan. Beracara di tempat ini Tuhan. Karena ini semua hanya untuk-Mu saja Tuhan. Semua suara kami, semua penyembahan kami, itu hanya untuk Engkau Tuhan. Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Aku mau sapa Shalom Tupian. Lebih semangat lagi Shalom Tupian. Shalom. Yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada buat kita boleh katakan amin. Amin. Come on, let's sing this song. Come on, clap your hands. Clap, 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 clap. Let's give the best praise for Jesus. Break your heart, open your eyes, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be, the fire in our eyes alive. Your love untamed is blazing out, streets will glow forever bright. Your glory is breaking through. You ready? Let's go. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shine through me every day. Come on. Let's follow the choir, right? Okay? Woo! Come on, let's sing. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hands up. Say ooh, 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 ooh. Come on, here we go. With fire in our eyes, our lives will light. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life. 1, 2, 3, 4. Jump, jump, jump. Come on, let's dance. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Say Jesus, 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 Jesus. Come on, let's sing forever. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. Come on, lift up your voice, Tupian. Forever, forever, forever in your love. Forever,
selalu. Dengan sepenuh hati, come on. Takkan kau tak pernah berubah Tuhan. Walau bumi Nah, mau jemaat-jemaat aja dengan sepenuh hati sekeras mungkin, come on. Ku mau selalu masih kurang kencang untuk Tuhan, come on. Walau bumi bergoncang, beranjak, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi tuh biar ini setelah Tuhan cuma siro. Ku mau selalu bersyukur. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Karena kasih setiamu Tuhan, katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang rasakan kasih setianya Tuhan, boleh sorakan sorakan katakan haleluya. Come on, let's give it up for Jesus one more time. One more praise break. Come on, give it all you got. Welcome home, everybody. Welcome home. Hey, ke kiri dan ke kanan katakan welcome home. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Senang sekali saya saudara-saudara hari ini saya bertemu dengan teman-teman yang baru kembali dari tempat yang jauh. Ada yang baru kembali dari honeymoon, ya saudara-saudara, ya ada Julius dan Sila, ada our dear brother Michael di sini juga. Mike baru datang dari Amerika dan juga ada teman-teman yang lain yang saya lihat ada muka-muka yang sudah lama tidak datang dan hari ini datang di sini. And you know what? Today's sermon is going to be for you because Tuhan akan bekerja di antara kita. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yuk yang luar biasa yuk. Sambil duduk di dalam hadirat Tuhan, saya akan bawakan beberapa pengumuman hari ini. Wow, senang sekali hari ini. Kalau saudara lihat tengok ke kiri dan ke kanan, kita sedang melihat pertumbuhan jemaat kita yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian ya bagi kerajaan Allah yang terakhir ini, saudara-saudara. Saya percaya. Saudara, senang sekali untuk saya bisa membawakan beberapa hal yang penting bagi kita semua jemaat di tempat ini. Yang pertama, kita akan memberi dengan sukacita, ya. Kita akan memberi persembahan kita. Saudara-saudara, berikan yang terbaik. Tetapi sebelum memberi, saya juga akan menjelaskan ada satu hal yang biasanya kita lakukan di gereja kita di setiap awal tahun, ya. Khususnya di bulan Februari, yaitu apa, saudara? Persembahan buah sulung. Nah, persembahan buah sulung ini berbeda dengan persembahan yang biasa setiap hari Minggu. Jadi hari ini saudara-saudara bisa memberikan persembahan yang setiap minggu, dan tetapi juga saya akan menjelaskan tentang persembahan sulung supaya saudara-saudara mengerti kenapa di gereja kita ada persembahan sulung. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka, semua orang katakan maka, kurang keras, maka lumbung-lumbungmu dan akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amin banget. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa orang Kristen, oh itu kan memberi dan segala macamnya itu kan bagian dari Taurat Allah. Masalahnya firman Tuhan ini ada di dalam Amsal, saudara.
Yaitu apa? Kebijaksanaan dan kehikmatan yang diberikan oleh Salomo. Dan saya percaya buat kita semua para dewasa muda di tempat ini, kalau kita mau memuliakan Tuhan. Dan tentu memuliakan Tuhan bukan tentang hanya sekedar uang. Kita bisa memuliakan Dia dengan karakter kita bisa memuliakan Dia dengan bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berhubungan. Tetapi yang khusus yang ini, saudara-saudara, Tuhan bilang memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, caranya gimana? Ya, di gereja kita percaya sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Insinyur Niko, kita memberikan hasil pertama kita di setiap awal tahun kepada rumah Tuhan. Ya, saudara ya. Kita memberi buah sulung kita. Kenapa kita harus memberi? Saya percaya bahwa pada saat kita memberi, ini salah satu bentuk ketaatan yang konkret kepada Dia. Bahwa pada saat kita memberikan uang kita, persembahan kita, saya percaya kita sedang memberikan hidup kita. Sama seperti Roma 12 ayat 1, menjadi persembahan yang hidup. Katakan amin, saudara. Dan pada saat kita memberi persembahan sulung, kita sedang memberikan deklarasi bahwa kedagingan kita tidak mempunyai kuasa lagi atas hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, pada saat kita memberi persembahan sulung, saya percaya bahwa itu juga menjadi satu peringatan yang cukup jelas bagi diri kita sendiri, bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara mungkin bisa berkata-kata, ya tapi yang memberi saya nafkah adalah bos saya, yang memberi saya nafkah adalah orang tua saya. Well, orang tua dan bos dan pekerjaan dan talenta dan network dan kesehatan, semua itu berasal dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, mumpung mungkin pendapatan kita mungkin belum besar, yuk kita mulai taat dalam hal-hal yang kecil. Katakan amin, saudara. Ya, oleh karena itu, selamat memberi. Saudara bisa scan QR code yang tadi persembahan mingguan, dan untuk persembahan sulung saudara bisa lihat ada rekening yang tertera di atas. Nah, saudara, sambil saudara memberi, kita belum berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu untuk pemberian kita. Terima kasih Tuhan untuk segala yang kami miliki. Kami percaya semuanya berasal dari Engkau. Apa yang kami miliki Tuhan, semuanya hanya titipan dari Engkau. Dan kami mau memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa gereja ini, rumah Tuhan, khususnya di GBI PRJ ini, is our home. Tempat di mana kami belong. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dengan sukarela, yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sambil memberi, saudara, saya akan memberikan beberapa pengumuman, yaitu tentang cool. Buat teman-teman di sini yang sudah bercool, boleh dengar suaranya, katakan wuuu. Wow. Menurut statistik di 2PM, kira-kira ada sekitar 50% lebih yang sudah tertanam di cool. Ya, saudara, saya menghimbau buat teman-teman di sini yang membutuhkan komunitas atau komsel, please join cool. Kami kemarin melakukan diklat dan sangat diberkati, dan kami mengerti dan melihat ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di ibadah hari Minggu, yaitu bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan dengan dua arah, saudara. Kalau khotbah itu satu arah, tapi kalau di cool itu bisa dua arah. Dan bukan hanya sekedar hal-hal rohani, tetapi kita bisa mempunyai teman-teman yang sepenanggungan, dan kita bisa melakukan, we can do life together with other people. Oleh karena itu begitu pentingnya komunitas. Saudara bisa lihat di atas, jika saudara tertarik. Tadi siang saya baru berbicara dengan satu anak muda, saya tanya, lu kok bisa ke 2PM? Dia bilang gara-gara scan QR code katanya. Dan akhirnya dia tertanam dan menjadi salah satu calon leader di tempat ini. Luar biasa, saudara. Nah, oleh karena itu, please, this year, maybe this is your step of faith, yaitu untuk join cool di tempat ini. Nanti kami akan arahkan. Lalu berikutnya adalah volunteering. Kami sangat bersuka cita dan luar biasa bahwa jemaat di 2PM hampir 25% semuanya melayani Tuhan di tempat ini. Saudara lihat ada choir, mana suaranya choir? Ya, ada dancers gitu ya, saudara ya. Ada singers, ada musisi, ada multimedia yang di belakang. Walaupun mereka nggak kelihatan di belakang, saudara, mereka sebenarnya the real heroes of the service, saudara ya. Kalau tanpa mereka di sini semua lupa liriknya, saudara ya. Lalu ada juga nursery room di belakang, saudara-saudara ya. Orang yang bikin prakarya setiap minggunya supaya anak-anak kecil semua mengenal Tuhan, luar biasa. Dan juga ada ushers and greeters yang menyapa saudara-saudara layaknya seperti hotel bintang 5, diarahkan ke tempat duduk dengan baik, luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, take a step of faith. Layani Tuhan di masa mudamu.
maka engkau akan telah membuat keputusan yang terpenting di dalam hidupmu, melayani dia. Nah, oleh karena itu berikutnya berbicara tentang komunitas, kami mempunyai program yang namanya Community Activation. Dan hari ini kita akan mengadakan mini soccer, saudara-saudara. Mini soccer di sini, ya, pecinta sepak bola sama seperti saya, ya. Dan saya tidak akan sebut klub yang saya support saat ini, saudara-saudara. Kita perlu berdoa bersama-sama untuk klub yang saya sedang dukung. If you are a soccer player or even if you're not a soccer player, please come today. Ya, kita hahaha. Nanti saya juga akan ada. Ya, saudara, kapan lagi main soccer sama pastor saudara, ya kan? Saya akan ikut main. Kita akan bersama-sama bersuka cita bersama-sama. Saudara join, masih ada tempat. Please come di Sunter kalau nggak salah ya. Betul ya Rinaldi ya, Sunter. Oke, berikutnya yang selalu ditunggu-tunggu di minggu keempat setiap bulan kami akan adakan Coffee Lounge. Ya saudara. Kita berdoa untuk orang yang di depan ini karena dia selalu mengambil kopi yang paling banyak. Ada di situ saudara. Luar biasa. Dia sudah berdoa minta posternya diganti tapi tidak diganti-ganti. Sengaja kita tidak ganti-ganti ya saudara. Coffee Lounge akan diadakan di nursery. Please jangan langsung pulang. Please go. Supaya kita bisa saling kenal lebih dalam lagi. Kita bisa saling networking. Teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang cool, tentang volunteering, tentang anything. Ya please come. Akan ada snacks dan coffee. Dan bukan hanya bisa menikmati kopi dan hidangan, saudara, bisa juga volunteering untuk volunteer membawa makanan, saudara ya. Because in 2 PM it's not only about terima, tetapi kita harus beri. Katakan amin, saudara. Oleh karena itu kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya pada saat kita memberi, kita pun akan lebih lagi diberi oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita jadikan satu kebiasaan pada saat ada saudara melihat ada kebutuhan, angkat tangan cepat-cepat dan katakan, what can I do to help? Ya, bisa teman-teman bisa bawa kopi, bisa bawa pisang goreng, mungkin pisang goreng yang terkenal di Tanjung Duren, bisa juga dibawa saudara-saudara ya. Ya, dan yang lain-lainnya. Please come and enjoy Coffee Lounge today. Now, berikutnya kita akan berdoa. Saya percaya di 2 PM kita semua bisa berdoa. Amin. Berapa banyak yang doa makan di sini? Angkat tangannya, yang doa makannya dulu deh. Wah, sedikit sekali. Sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang doa makan? Yang doa makan. Ya, yang doa makan yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama ya. Saudara, pada saat kita berdoa, saya akan pandu dalam doa. Pada saat saudara mendengarkan doa ini, saya minta respon dari jemaat semua di sini, termasuk choir dan pemusik dan singers. Katakan amin. Katakan ya Tuhan. Katakan dukung dalam doa melalui ucapan dan ekspresi. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Alright, ada beberapa prayer request. Are you ready? Saya rindu kita akan melihat mujizat bersama-sama pada saat kita berdoa, saudara. Yang pertama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat teman kami yang membutuhkan kedamaian hati. Katakan amin, saudara. Dan kekuatan dalam melakukan pekerjaan mereka. Tuhan, hamba berdoa untuk teman kami yang sedang membutuhkan kedamaian dan kekuatan. Tuhan berikan dia kekuatan. Topang dia di dalam kuasa-Mu. Topang dia di dalam hadirat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang sedang mengalami masalah ginjal. Oh Lord Jesus, berbelas kasihan buat teman kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, we speak healing in the name of Jesus. We speak healing in the name of Jesus. We speak healing in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Apapun kendala masalah kesehatan yang kami punya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman kami yang sedang hamil Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan bayi yang ada di perut teman kami ini. Tuhan berdoa, kami berdoa supaya Tuhan berikan ibu dan anak ini kesehatan yang luar biasa. Amin. Tuhan. Dalam kehamilan 9 bulan ini semuanya berjalan dengan lancar luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang sedang mencari pekerjaan, yang akan interview Tuhan. Berikan dia confidence, berikan dia preparation, berikan dia kesehatan yang baik Tuhan. Supaya dia bisa menghadapi interview dengan baik. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan. Yang terakhir, kami berdoa untuk leader-leader di 2 PM. Ada beberapa dari kami yang sedang sakit. Untuk Aksa dan Dewi yang hari sedang menjalani operasi Tuhan. Kami berdoa, we speak blessings over them, Lord Jesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati operasi yang sedang dilakukan. Tuhan jamah dokter, nurse, semua alat-alat yang dipakai, semua diagnosa diperjalankan dengan baik Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Caca dan Andro, Tuhan berkati juga Tuhan mereka yang sedang tidak enak badan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, kami adalah keluarga besar. Who we belong to the house of God. And we want to support this house. We love this house. We love you Jesus. Kami percaya, kami mengasihi Engkau dengan apa segala yang Engkau sedang persiapkan bagi kami di rumah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Semua orang katakan amen. God bless you. Mari aku mau undang teman-teman semua. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Kita percaya bahwa ada satu pribadi yang selalu setia menopang dan menjaga kita. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Katakan hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa.
lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Aku puja hanya Dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Membawa kemuliaan bagimu, karena Dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya Dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena Dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya Dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena Dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena Dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena Dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari kita kasih kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah, yang paling panjang. Buat Tuhan yang setia, yang ajaib dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami gak bisa berkata-kata Tuhan. Bagaimana kamu berkarya dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur akan hidup kami Tuhan. Kami berkata cukup dan kami puas buat semua yang kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana kau selalu jaga kami, kau selalu topang kami. Bahkan saat kami gak melihat pun kami tahu kau bekerja buat kehidupan kami ya Tuhan. We thank you for this church. Suatu ide daripadamu yang menopang kehidupan kami, di mana kami bisa diam dan tinggal dibangun Tuhan. That's why sebelum masuk firman, aku mau ajak kita semua untuk berdoa buat gereja kita. Father, Bapa, Tuhan, kami bersyukur buat gereja di mana tempat kami beribadah sekarang. We love this church, we love your work. Terima kasih karena tempat ini Tuhan kami diberkati. Karena tempat ini Tuhan, karena gereja ini kami diurapi. Kami dijaga, kami dilindungi, kami ditopang Tuhan. That's why we bless this church, GBI PRJ CK7 beserta seluruh cabangnya. Biar gereja ini terus menjangkau jiwa dan menjadi tempat transformasi. Thank you Jesus, thank you Father. Kami siap menerima firman. Urapi Randy karena Randy gak bisa, gak mampu. Sembunyikan aku di balik salibmu.
Biar kami semua fokus punya tanah hati yang subur untuk menerima firman, diubah jadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan sebelum saudara duduk. Kasih senyuman, tap kiri kanan. Kalau yang belum kenal tanya siapa namanya. Katakan I love you. Beginilah gereja harusnya, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Thank you team and praise and worship. Oke. Sebelum mulai firman Tuhan, boleh kita lagi ada di bulan relationship ya. Siapa tahu ada yang udah dapet jodoh di bulan ini. Yuk kita lihat dulu bumpernya sedikit ya. Multimedia tolong di setel bumpernya. Minggu ke-1 kita belajar tentang apa, ada yang masih ingat? Hubungan dengan diri sendiri, relationship with ourselves, di mana kita harus menerima mencintai diri sendiri. Minggu kedua kita belajar tentang hubungan di dalam keluarga, pada orang tua yang sudah menikah, istri dengan suami. Minggu lalu kita belajar tentang dating. Kalau kita nggak dapat cinta Tuhan, kita sulit untuk mencintai pasangan kita, amin. Hari ini kita akan belajar satu tema yang jarang ngomongin, relationship with the church, ya, hubungan dengan gerejanya Tuhan. Nah, sering kita salah persepsi sama gerejanya Tuhan. Are you ready? Ya, sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku. Katakan gereja. Yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Saudara, gereja itu adalah ide Tuhan. Hamba Tuhan tidak memiliki gereja, tapi Tuhanlah yang memiliki gereja. Hamba Tuhan, para pengurus, para pengerja itu cuma dipercaya untuk mengurus gereja, tapi gereja itu adalah milik Tuhan dan idenya daripada Tuhan. Nah, untuk mengerti tentang gereja, kita selalu pikir gereja itu gedung. Kamu mau ke gereja, kemana? Ke MGK, ke ICC, kemana? Gereja itu memang ada hubungannya dengan gedung, tapi gereja itu asal katanya adalah eklesia. Katakan eklesia. Eklesia artinya dipanggil keluar. Keluar dari mana? Terus kemana? Ya. Untuk mengerti eklesia itu harus belajar lagi sebenarnya asal kata eklesia yang adalah ekaleo. Semuanya adalah bahasa Yunani yang artinya dipanggil sekelompok orang yang dipanggil keluar. Dan Petrus berkata di 1 Petrus 2, ini gak usah dibuka. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Supaya kamu memberitakan kehebatan Tuhan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sampai sini kalau saudara mengerti bahwa gereja itu bukan cuma gedung, tapi adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Eklesia itu artinya adalah the gathering, the assembly. Ekaleo itu artinya dipanggil keluar. Jadi adalah gathering orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Itu gereja. Jadi kamu bukan gereja, tapi kitalah gereja. When you are alone, you are not the church. But when you gather with other people, you are the church. Dan gathering ini, perkumpulan ini yang dibilang Tuhan, gak bisa dikalahkan sama maut. Harusnya sampai sini, kalau you ngerti, setiap minggu you pasti pengen ke gereja. Karena sendiri kita gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita gather, we are so powerful. Karena firman Tuhan juga berkata, 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di situ. Kalau ada Yesus ada kehidupan, tidak bisa ada maut.
Firman juga berkata tidak baik manusia seorang diri saja. So when you are alone, you are not the church, you are powerless. Maaf ya, hari ini khotbahnya bukan cuma menyinggung mungkin, tapi saya mau tabrak. Jadi kalau kamu pergi ke gereja, kamu datang, maaf ya, benar-benar maaf. Kamu pilih duduk di ujung, kamu kagak mau kenal orang, kamu kagak mau ngomong, kamu gak mau say hi, kamu gak mau dikenal orang. Kamu bukan bergereja. Saya nggak tahu itu apa. Karena ide dari Tuhan, bergereja itu we should gather together. Ya, you are not the church, but we are the church. Satu hal yang saya yang boleh ya boast sedikit. Ya, satu hal yang saya bangga terhadap diri saya sendiri, boleh sedikit-sedikit boast. Kalau ngomongin ibadah di 2PM, mungkin kalau dihitung udah kita berdiri 3 tahun, mungkin saya orang yang top 3 absennya selalu paling tinggi di tempat ini. Bukan karena saya nggak punya rumah, bukan karena saya hobi ke sini, tapi karena saya tahu prinsip ide dari Tuhan. Saat saya hari Minggu, entah apapun perasaan saya, entah apapun masalah saya, tapi saya tahu betul waktu ke sini, when I gather, Jesus is here, I am blessed, I am anointed, ada kuasa-kuasa yang dipatahkan, masa depan saya sedang dirajut sama Tuhan. Bukankah harusnya kita excited untuk bergereja? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita ngerti ini aja, kita pasti suka untuk bergereja. Gather with other people. Sejak COVID muncul gereja online. Betul? Saya suka kadang-kadang nanya sama beberapa anak muda di sini yang mungkin di komsel saya atau yang saya kenal. Kamu kemana minggu lalu? Kok gak muncul? Kamu ada kenapa? Kadang-kadang kita suka tanya begitu. Dan kadang-kadang saya bingung kenapa orang kalau ditanya mas itu selalu takut. Ya, padahal saya kayaknya gak makan orang gitu. Dan dia kebanyakan jawabnya bisa begini. Oh kok saya ada urusan ini itu. Tapi saya udah nonton ibadahnya kok rerun. Betul? Pertanyaan saya, dengan firman ayat yang barusan saya kasih tahu ini, apakah itu bergereja? Sama sekali bukan. Betul kamu bisa praise and worship di rumah. Betul kamu bisa makan firman Tuhan. But the power, perhatikan, the power is in the gathering. Not you alone di rumah. The power is in the gathering. Ya, jadi saudara bisa ngerti bahwa Tuhan punya blueprint yang luar biasa tentang gereja. Ada ide yang luar biasa tentang gereja. Tentang perkumpulan ini ada ide yang sangat luar biasa. Sehingga itu yang saya mau kasih tahu pada siang hari ini adalah pengharapan apa sih yang Tuhan taruh di gerejanya. Untuk mengerti lebih lanjut saya akan masuk lebih dalam lagi ya. Analogi yang dipakai buat gereja itu ada banyak. Di dalam Alkitab. Tuhan bilang gereja adalah gembalanya dan dia adalah shepherd. Tapi kita gak ke sana. Tuhan juga pernah bilang bahwa gereja adalah mempelainya dan satu hari akan dijemput kembali. Saya juga gak ke sana. Nah tapi ada analogi yang sangat bagus yang untuk kita belajar sama-sama, yaitu gereja itu adalah rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Ya, jadi gereja itu adalah rumah. Mungkin kita bergedung memang, karena the gathering kita perlu gedung untuk kita berkumpul. Tapi analogi yang Tuhan pakai itu adalah rumah. Dan firman-Nya berkata seperti ini. Efesus 2 ayat yang 19-22. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Tuhan melihat seseorang bergereja kalau dia bukan lagi orang asing. Jadi jangan mengasingkan diri. Amin. Kita semua di sini orang-orang nice people, betul? Coba lagi toel kiri kanan deh, kasih senyum deh. Kok kayak tegang banget sih siang ini, ya? Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar, kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah, kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu terutama. The cornerstone is Jesus.
ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi apa? Rumah Allah. Yang khusus untuk Tuhan, karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama dengan orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Jadi the gathering, gereja itu adalah rumahnya Allah. Nah di rumah Allah ini Allah ngapain sih? Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Saya pernah dengar ada yang orang bilang gereja adalah rumah sakit. Saya bilang bukan, saya nggak suka dikatain orang sakit loh. Saya suka dikatain sehat, betul? Ada orang analoginya kan rumah sakit, gereja itu. Orang-orang yang datang, orang-orang yang sakit. Saya rasa nggak seperti itu, kita nggak sakit selamanya, amin. Kalau rumah sakit setelah sembuh, kita nggak mau pulang lagi ke rumah sakit, benar gak? Jadi jangan anggap gereja kayak rumah sakit. Analoginya adalah rumah tinggal. Gereja itu adalah rumah tinggalnya Tuhan. Nah, kita harusnya pergi ke marketplace, kita bekerja, kita kemanapun kita bebas. Tapi harusnya kita punya satu kerinduan di mana kita suka kumpul di sini karena kita tahu ini rumah tinggal kita. That's church. Nah di rumah tinggal ini katanya ada roh Allah, ada Tuhan itu sendiri. Artinya ada hadiratnya, ada terangnya Tuhan, ada kasihnya Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada proteksi daripada Tuhan, ada kehidupan, ada kesegaran. Karena itu adalah Tuhan sendiri. Jadi yang nganggap tempat gereja adalah rumah tinggal, tidak mungkin hidupnya sama terus. Betul? Karena waktu kita di sini kita ketemu roh Tuhan itu sendiri. Kamu bisa datang sebagaimana kamu ada. You can come as you are. But you cannot stay the same as you are. Kalau kita tinggal di rumah Tuhan, kamu datang sebagaimana kamu ada. Tapi kamu pasti berubah. You cannot stay the same as you are. Karena tempat ini adalah tempat transformasi. Gereja adalah tempat transformasi. The gathering of people adalah tempat transformasi. Kamu bisa hebat, kamu bisa punya skill, hard skill apapun. Kamu yang mungkin di bagian finance kamu bisa jago accountingnya, kamu yang IT kamu bisa jago programmingnya segala macam. Tapi supaya kamu bertumbuh karakternya kamu perlu orang lain. Kamu sendiri kamu gak bisa seperti Kristus. Saya jamin. So when you are alone, maaf saya harus bilang, blueprintnya Tuhan adalah untuk kamu bersentuhan dengan kiri kanan, supaya kamu bisa serupa dengan Kristus. Nah relationship selalu berbicara dua arah. Kalau Tuhan nganggep kita adalah rumah, betul? Dia udah jelas idenya, dia udah jelas apa maunya, dia udah jelas rencananya, tempat transformasi. Nah karena hubungan dua arah, kita sebagai bangunannya, kita juga harus melakukan sesuatu, betul? Because relationship always two ways. Begitu juga dengan relationship with the church, selalu dua arah. Karena itu yang pertama, kata yang sudah sering disebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan diri kita tertanam. Katakan planted. Katakan tertanam. Jangan treat gereja seperti event. Event keluar masuk kamu. Jangan lihat panggung ini kayak teater ya. Jangan cuma duduk dan lihat ini kayak bioskop. Ini bukan event, juga bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit kita keluar masuk. Tapi gereja itu harus seperti rumah tinggal, tertanam. Seperti sebuah benih harus tertanam masuk ke dalam tanah. Supaya sama dengan atmosfernya dan menjadi satu. That's planted. Kalau sebuah benih gak planted, dia gak bisa kebuka benihnya. Dia gak bisa keluar akar, betul? Kalau dia cuma di permukaan, apalagi dia keluar masuk. Pernah lihat sebuah pohon yang masih benih keluar masuk bisa hidup gak? Pasti mati.
Tanah itu didesain supaya benih itu berespon. Karena itu kita harus planted, harus tertanam. Nah seringkali kita begini, kita keker-keker nih gereja, betul? Kita perhatiin dulu nih orang-orangnya kayak apa, ya. Ada yang seumuran gini sama saya nih, karena saya punya agenda khusus. Kita keker praise and worship-nya. Tadi tim-tim yang tadi. Mungkin ada yang kritis banget ngeliatin. Ini WL-nya hafal lirik apa enggak nih? Kita keker gembalanya. Nyelekit apa enggak ngomongnya? Kalau hari ini bukan nyelekit lagi ya. Saya nabrak. Kadang-kadang kita suka bilang, PW-nya kurang ngangkat. Pernah? Itu istilah karismatik ya. Kurang ngangkat. Atmosfernya. Kalau di gereja gue yang dulu, lalu kenapa pindah? Kalau di gereja gue yang dulu, atmosfer itu bikin bulu kuduk gue merinding. Tempatnya kegedean lah, silo, panas, dingin, semua mencekam. Gak ada sih yang mencekam. Nah perhatikan, kadang-kadang kita sebagai benih, kita suka gak sadar bahwa kita cari yang sempurna. Padahal kita gak sadar kalau kita itu gak sempurna. Betul? Gereja dimasukin lu jadi gak sempurna. Gak ada gereja sempurna. Karena orang-orangnya orang-orang gak sempurna. Kita gak sadar apa-apa tuh jadi buat kita. Padahal gereja katanya kita harus keluar dan berdampak. Tapi kita pikir apa yang harus gereja lakukan buat saya? Dia gak lakukan ini buat saya, dia gak lakukan itu buat saya. Konsepnya tidak seperti itu saudara. Tertanam means you are planted, artinya kamu commit to the gathering, to the programs. Acara, entah itu acara Alkitab kek, entah itu acara mini soccer kek, entah itu coffee lounge kek, you need to commit. Jadi ke gereja bukan cuman asal datang dan habis itu gue pulang lagi dah. Betul? Suami istri setelah menikah mereka menjadi satu. Karena itu firman berlaku juga, betul? It's not good to be alone. Kamu harus berbaur juga. Gak bisa cuman datang and then you take and then you go. That's not planted. Planted itu committed. Kamu tertanam betul. Kenali visi gereja. Kenali model pelayanannya. Pelajari gak apa-apa. Kenali model kekeluargaannya. Kenali cara gereja pakai duit, it's okay. Kenali model kepemimpinannya. Kenali pemimpinnya ngapain aja. Kenali acara-acaranya, tujuannya apa. Kenali programnya, tujuannya apa. Tapi setelah saudara tahu, gak usah kritik, tetapi masuk, adapt and adjust. Kalau kamu gak punya skill untuk beradaptasi and adjust, you will die everywhere you go. Termasuk itu juga buat gereja. Jadi saudara, saya tabrakin ya semuanya, jangan cuma manasin bangku. Kamu harus committed, kamu harus tertanam, kamu harus masuk. Jangan cuma jadi jemaat. Kamu harus masuk komsel. Kamu harus masuk jadi committed di dalam sini. Karena itu bukan kemauan saya. Itu ide daripada Tuhan. Itu adalah analogi yang pertama. Analogi yang kedua, setelah kita mengerti ini adalah rumah, kamu harus tertanam. Baru kita bisa maju ke analogi yang selanjutnya adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, the body of Christ. So kalau kamu nggak tertanam, you are not part of the body. Kamu tidak relevan dengan apa yang akan dibicarakan, saudara. Nah ini sangat penting, gereja adalah tubuh Kristus. Firman-Nya berkata, Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala. Dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya
Yaitu, ini perhatikan, ini penting banget. You need to understand this. Gak cuman jadi tubuh, tapi yaitu kepenuhan dia. Tubuh harus kepenuhan kepala dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus adalah kepala dari gereja. Roh Kudus adalah Tuhan di dalam gereja. Jesus is the head. Bisa dibilang Yesus adalah kepala dari gereja. Roh Kudus adalah Tuhan di dalam gereja. Nah, perhatikan lagi. Dia gambarkan gereja itu adalah kepala dan tubuh. Selalu relationship dua arah. Kepala mau apa terhadap tubuh kira-kira? Kalau yang saya tahu, kepala itu mau menggerakkan seluruh tubuh. Artinya dia mau menjadi raja dan pemimpin kita. Betul? Nah, tubuh harus kepenuhan dia. Artinya ngerti apa yang dia mau. Betul? Artinya kepenuhan dia itu, tubuh itu harus memanifestasikan ide kepala. Kamu disuruh belok kanan tapi kamu belok kiri, kamu gak ngerti kepala. Betul? Kepenuhan dia artinya kamu harus memanifestasikan nilainya dia. Kebenaran-kebenarannya dia. Standar-standarnya dia. So, kalau kamu mau satu step lagi maju. Untuk berhubungan atau relationship with the church yang menjadi lebih matang lagi. Setelah kamu tertanam, kamu harus, ini saya berikan kata adalah nourished. Atau kamu harus penuh nutrisinya. Kamu harus kepenuhan dia. Kamu harus mengerti firman-firmannya. Kamu harus mengerti segala sesuatu daripada dia. Amin. Kayaknya tegang banget semuanya. Sampai sini ide Tuhan luar biasa, amin. Kasih dia tepuk tangan. Boleh minta keyboard untuk iringi saya sedikit-sedikit. Nourished yang artinya disiram, dipenuhi. Memiliki semua pikiran Kristus, memiliki standar-standarnya Tuhan, nilai-nilai. Nah, melalui apa kita mengerti nilai-nilai Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya. So, kalau kamu datang ke tempat ini, kamu masuk ke dalam komsel, tapi kamu gak tahu cari makanan buat dirimu sendiri, kita stop di situ pertumbuhannya. Having relationship with the church, you need to be planted and you need to be nourished. Kita harus bergerak sebagai tubuh. Artinya kita harus mengerti dia, kita harus basah akan dia, kita harus disiram sama dia. Nah, gereja kudu kasih masukan atau asupan yang baik buat kita. Tapi kita sebagai tubuhnya, kita juga harus rajin dan mengerti, mencari makanan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai dia, standar-standar dia, misinya dia, purpose-nya dia. Dia mau apa sih buat kehidupan kita? Gimana kita bisa jadi tangan kalau kita nggak tahu kepala suruh apa? Gimana kita bisa jadi mata kalau kita nggak tahu firman Tuhan tentang kalau kita jadi mata harus apa? Gimana kamu mau jadi kaki? Kamu nggak terkoneksi ternyata sama kepala. You don't know where you should go. Banyak yang suka maunya naik panggung, betul? Banyak yang mau terjun melayani langsung. Gak ada salahnya, go ahead. Kita selalu buka volunteer. Tapi di saat yang bersamaan, kamu juga harus pandai untuk memenuhi dirimu sendiri. Dia mau apa terhadap hidupmu. Saya tulis begini saudara, ini catatan saya sendiri sebenarnya. Buat ngingetin saya sendiri. Waktu saya bikin khotbah ini tiba-tiba muncul satu kalimat ini, saya tulis begini. Porsi pelayananmu harus sebanding dengan porsi makananmu. Karena makananmu itulah energi dan kekuatan untuk kamu melayani.
Waktu saya bikin ini, Roh Kudus ngomong sama saya, lu kebanyakan pelayanan gak? Jangan-jangan lu kurang makan. Kalau kita kurang makan, kita kurang penuh, kita kurang diisi. Kita melayani hanya sebagai rutinitas. Beberapa saat yang lalu, saya ada kejadian yang saya malunya bukan main, saudara. Malunya terhadap diri sendiri. Satu hari, kita kan para leader itu punya satu grup WhatsApp. Ada saya, ada Kodidi, ada Aksa, ada Ciselvi, ada Caca, sama ada Reinhard. Ya, Reinhard pasti ingat nih, satu kali Ciselvi ngepost gambar ayat Alkitab. Ada 4 atau 5 ayat. Lalu dia tanya ke kita semua, ini ayat dari kitab mana kira-kira? Kita baca tuh. Kalau Reinhard sih udah tebak-tebakan dia. Wah ini itu. Saya waktu baca, saya juga takut ini pertanyaan jebakan. Waktu saya baca, saya pikir ini kayaknya mirip-mirip kayak Salomo yang nulis, saya bilang. Mungkin Kidung Agung atau pengkhotbah di daerah situlah gaya bahasanya. Lalu saya dengan confidence saya bilang, ini kayaknya Salomo Ci, teman saya lupa di mana. Ternyata Ciselvi bilang, itu bukan Alkitab. Ampun. Hari Minggu kayaknya saya gak mau khotbah lagi tuh. Lalu saya ingat ya, saya kasih beberapa ayat itu ke Mariska, kamu ingat ya, malam-malam. Beb, ini ayat dari mana nih? Dia kan paling rajin tuh baca Alkitab. Ini ayat dari mana nih? Dia lihat 1 menit, 2 menit, gak sampai 5 menit saudara. Dia bilang sama saya, ini bukan Alkitab. Buset, malu bener gue. Kayaknya dia yang harus khotbah. Apa jadinya kalau kamu ditawarin nilai dari luar dan kamu gak tahu itu kebenaran dan kamu download itu, habis hidup kita, betul? Karena itu melayani boleh, makan juga harus saudara. Firmannya bilang ada makanan ringan, ada makanan keras, betul? Makanan ringan itu tentang kasih, tentang berkat, penguatan, kamu keluar, kamu basah, kamu lebih kuat lagi. Tapi makanan keras itu lebih ke arah teguran, lebih ke arah yang lebih keras, yang lebih sakit, nasihat, masukan. Yosua punya Musa, Elisa punya Elia, Ruth punya Naomi, Esther punya Mordekai, Timotius punya Paulus. Tempat-tempat mereka mendapatkan makanan yang keras. Jadi gini saudara, if you are planted, aku akan ngomong ke kamu begini. Kalau kamu tertanam di tempat ini, aku akan bilang begini. Yuk mulai makan. Mulai saat teduh. Perhatikan nutrisimu. Tapi kalau you sudah berani melayani, saya kejar. Makananmu apa? Sorry ya, saya harus berkata nabrakin begini. Karena saya juga ditabrak. Karena begitulah Tuhan pengen model relationship itu sama kepala seperti itu. Amin saudara. Firman-Nya berkata di Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kita masuk lagi lebih dalam, masih bisa fokus ya. Ini dagingnya nih baru, yang tadi belum daging buat saya. Masih intro, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Muncul akhirnya kata pelayanan. Setelah diperlengkapi ternyata. Pelayanan bagi apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. So church is talking about building life. It's not building buildings. It's not building programs. Program cuman kendaraannya. Tapi ujungnya harus membangun kehidupan. Pelayanan harus membangun kehidupan. Sampai kita semua telah apa? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala arah, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, nyambung lagi, betul? Perhatikan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Perhatikan, semua bagiannya harus melayani. Service is not only untuk pengerja pendeta. Service adalah untuk semua orang yang bilang Yesus adalah Tuhan. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Now we are talking about serving. Planted, nourished, and now we are talking about engage adalah terlibat aktif. We are talking about serving. Are you ready? Coba next slide. Mungkin kamu gak pernah tahu tentang ini. Firman-Nya berkata, ya fokus terakhir ya. Ini wagyunya nih. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Muka singa di sebelah kanan. Ada muka apa yang pertama? Muka manusia. Kemudian ada muka singa di sebelah kanan. Muka lembu di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali di belakang. Tahukah saudara, Yesus punya 4 muka. 4 karakteristik yang kita harus tahu. The face of the lion. The Gospel of Matthew. Ada 4 gospel, betul? Merepresentasikan 4 muka. Matius merepresentasikan lion. Makanya kalau saudara baca Matius, itu berbicara tentang Yesus sebagai Messianic King. A kingship. Makanya kalau baca Matius, itu kalau di track genealoginya Jesus itu, dia berasal dari royal lineage, dari David. Berbicara mengenai raja, kuasa, ya. Kemudian ada the face of the man, muka manusia. Muka manusia itu adalah Injil Lukas. Makanya kalau kamu baca Lukas, dia nge-track Yesus lahirnya sampai ke atas, sampai ke Adam. The first man and the second man. Kalau baca Lukas, saudara akan banyak dikasih tahu tentang masa kecilnya Yesus. Yesus direpresentasikan sebagai the Son of Man. Anaknya Tuhan tapi anak manusia juga. Yohanes berbicara mengenai muka daripada Raja Wali. Karena Raja Wali atau eagle, the face of the eagle selalu represent divinity. Heavenly nature. Makanya kalau baca Yohanes, di situ kelihatan genealoginya Yesus itu nggak ada. Dari mula dia adalah firman. Betul? In the beginning was the word was with God, and the word was God. Dan yang terakhir ada satu muka Yesus yang menyeimbangkan semua muka yang lainnya. The face of the ox, atau lembu itu sendiri, yang represent service, strength, dan juga sacrifice. Menggambarkan hati seorang pelayan. Di balik dia punya kehebatan semua. Dia punya satu yang dia ngomong, saya datang ke dunia bukan untuk berkuasa tapi untuk melayani. Makanya kalau teman-teman baca Markus, itu seperti cerita sepotong-sepotong, dia seperti seorang pelayan. Yesus dari sini pergi ke situ, dia nyembuhin, pergi lagi ke situ, dia nyembuhin, pergi lagi ke situ. Potongannya tuh jelas, dia nggak ada apapun tentang dirinya, tapi dirinya adalah untuk orang-orang yang terhilang. So serving, kata melayani itu sangat resonansi dengan kata strength atau strong. Karena hanya yang kuat yang bisa melayani, amin. So melayani, kamu menganggap diri kamu lebih rendah daripada orang lain, itu adalah simbol kekuatan. Kata melayani itu juga sangat beresonansi dengan kata kaya. Kaya itu bukan soal duit aja. Tapi kaya itu artinya kamu punya banyak yang kamu bisa bagi ke orang. Gak harus duit. Dan firman Tuhan berkata sendiri,
Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Service atau melayani itu, jadi kita gak cuma menerima, tapi we giving. Jadi service itu gak cuma menerima, tapi kita memberi. Sadarkah saudara bahwa permasalahan di dunia semua berasal kebanyakan dari mementingkan kepentingan sendiri? Pernah lihat perceraian? Kalau di track akarnya, mementingkan kepentingan sendiri. Sampai Yakobus pernah bilang begini, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Datangnya dari hawa nafsumu yang mau menang sendiri. Suatu hari murid-murid pun berkelahi, betul saudara? Mereka di tengah jalan, mereka bilang sama Yesus, Yesus, kita ber-12. Kita sudah ikut kamu, kita sudah bisa mengusir setan, kita sudah bisa menyembuhkan penyakit sendiri, kami sudah rasakan kuasa dari Engkau. Lalu mereka bilang ke Yesus, siapa yang paling hebat, ranking 1, top di sini? Mereka pun bertengkar, saudara. Dan yang unik, Yesus itu tidak ngomelin mereka, melainkan Yesus tiba-tiba ngumpulin mereka dan Yesus bilang, kalau kamu pengen jadi nomor 1, kalau kamu pengen jadi pemimpin, kamu harus jadi yang terakhir katanya. Dan harus menjadi pelayan buat semua orang. Jadi bukan buat orang yang terkenal doang, bukan buat orang hebat doang, tapi semua orang. Pelayan adalah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Pernah ke restoran begini gak saudara? Saya pernah. Pernah begini gak? Kamu pergi ke restoran, kamu sudah duduk, kamu pesen makanan. Kemudian makananmu gak datang-datang, lama banget. Udah 15 menit, udah setengah jam, udah 40 menit. Lalu tiba-tiba ada waiter datang bawa makanan. Taunya dia kasih di sebelah kamu. Bukan punya kamu. Padahal sebelah kamu datangnya lebih lama daripada kamu. Setelah kamu dia baru datang. Lalu kita tunggu lagi dan akhirnya kita bilang, ini udah kelamaan. Mas, sini loh. Karena udah gak sabar, betul? Makanan saya mana nih gak datang-datang? Ini datangnya lebih telat dari saya, dia udah dapat. Mana makanan saya sudah nunggu 43 menit, 20 detik. Nah bayangin kalau kita begitu dan mas-masnya bilang begini, Pak, saya juga belum makan dari pagi. Gak tahu kenapa ini restoran rame terus dari pagi. Saya gak ngerti kenapa. Tapi Bapak belum makan, saya belum makan dari pagi. Pernah ketemu seorang pelayan kayak gitu? Atau kamu pulang ke rumah, kamu ketemu mbak kamu. Mbak, saya lapar banget nih, bikinin saya Indomie dong 3. Saya sekali makan 3 ya saudara kalau Indomie. Bayangin kalau pembantu atau asisten rumah tangga ngomongnya begini, Pak ntar dulu, tanggung saya lagi makan. Pernah? Gak pernah. Karena itu melayani itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena mendahului kepentingan orang lain, saudara. Saudara kalau pernah pergi ke Bank BCA, saudara masuk ke Bank BCA, gak ada 10 detik, pasti satpam nyamperin kamu, betul? What can I do for you? Apa yang harus saya bantu buat saudara? Katanya begitu. Keluar-keluar dari BCA kita jadi evangelis, betul? Kita selalu bilang BCA adalah bank yang luar biasa. So service is how we make other feel. Perhatikan. Melayani itu meskipun, jadi perhatikan, melayani itu selalu ada 2. Pelayanan acara dan pelayanan jiwa. Mungkin di dalam pelayanan acara seperti ini, kamu kerjaannya megang kamera. Tapi jangan lupa, setiap orang harus masuk ke dalam pelayanan jiwa. Bersentuhan dengan orang lain. Saya bingung kenapa orang-orang suka takut sama saya, saudara.
Padahal saya nggak nyeremin, betul? Senyum saya lebar, cakep begini. Coba kalau setiap hari Minggu kamu bisa senyum ke orang. Setiap orang yang kamu ketemuin kamu senyum. Jangan-jangan kamu sudah jadi Roh Kudus menghibur mereka. Betul? Jangan melayani karena kamu punya mindset untuk diberi. Kita melayani harus with the giving mindset. Kalau saya khotbah, saudara, baik di tempat ini ataupun di cabang-cabang, selama saya khotbah sampai hari ini, saya ingat betul, cuman ada 2 jemaat yang datang ke saya setelah saya khotbah, dia ngomong begini, "Thank you, Pastor. Thank you for being transparent." Saudara tahu ya, kalau saya khotbah, saya apa juga cerita. Mau saya lagi susah mau lagi saya stres, saya selalu cerita. Thank you for being transparent. Saya dikuatkan sama sermonnya. Boleh gak saya doain pastor? Cuman 2 orang yang begitu sama saya sampai detik ini. So serving is always saying, what can I do for you? What can I help you? Saudara tahukah firmannya itu berkata, a generous person will prosper. Not a prosperous person will be generous, nggak tentu. But a generous person yang suka memberi daripada dirinya will prosper, kata Tuhan. Saudara, mungkin kita nggak kasih duit, tapi kita bisa kasih banyak kata-kata buat orang, betul. Kita bisa melayani dengan kata-kata. Jadi datang ke gereja, jangan mentalnya tuh pengkritik, betul. Sesama tubuh kita jangan saling bergosip. Is that right? Tapi kalau ketemu kiri kanan, coba banyaklah memuji. Betul? Coba katakan ke kiri kanannya, kamu ganteng, kamu cantik hari ini. You can be generous with your prayer. Karena Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Karena itu saya angkat topi kepada saudara semua yang berani ambil pelayanan di gereja ini. Karena kamu ambil keputusan untuk mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan saudara. Disitulah baru saudara mencapai satu titik yang terakhir, saudara. I will close here. Yaitu saudara itu flourish namanya. Bisa dibilang berbuah atau berdampak. So kamu planted, kamu nourished, kamu engage, dan kamu berbuah atau berdampak. Mungkin ada dari saudara yang bilang, saya bisa apa? Saya kayaknya gak bisa apa-apa, khotbah saya gak bisa, nyanyi saya fales, senyum saya susah, gak bisa jadi usher, gak bisa jadi greeter. Komputer saya gaptek, anak-anak saya gak suka. Mungkin kita bisa bilang begitu, saudara. Tapi ingat, kita selalu punya yang namanya pelayanan jiwa. Katakan pelayanan jiwa. Saudara tahu, kalau saudara ingat 2 minggu lalu, Selfie cerita bahwa dia juga struggle di dalam hubungan keluarganya. Betul, dengan mertuanya, dia gak banyak cerita sih. Tapi kalau saudara ingat Selfie ngomong begitu, saudara tahukah, pelayanan terhebatmu bukan skill kamu di sini, bukan skill main musik, bukan skill nyanyi, bukan skill multimedia, bukan skill edit, bukan skill khotbah. Pelayanan terbesarmu, kekuatan terbesarmu yang ada di dalam dirimu itu adalah your struggle. Sakitmu, your pain, your suffering. Bagaimana Tuhan membawa kamu dari satu titik ke titik yang lainnya. Begitu juga Selfie waktu cerita dia struggle. Mungkin saudara gak relate, tapi saya tahu betul. Pahit yang dia alami adalah obat buat keluarga saya. Siapa bilang saya gak alami struggle di dalam kehidupan keluarga saya. Dan itu adalah pelayanan yang terhebat, saudara. Dan satu ayat terakhir sebelum kita tutup, saudara. Markus 4, 31, 32. Tolong dimunculin. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
Seperti saudara. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, dia mulai tertanam, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung, perhatikan, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. That's church. Di mana kita gather together, kita planted, kita transform, kita melayani sehingga kita menjadi satu pohon. Sehingga burung yang gak punya rumah aja dia lihat pohon ini besar dan bagus. Sehingga dia harus tinggal di situ. Dan dia buat sarangnya. Dan gak lama lagi saudara, burung-burung yang lain pasti akan ikut dan bersarang di tempat itu. That's why church buat saya adalah the miracle that God made in this world. Dan sampai sekarang Tuhan masih kerjakan tentang gereja, saudara. Disinilah tempat hidup ditransformasi, saudara di-equip, saudara di-train. Tapi jangan lupa kita juga membentangkan tangan kita untuk burung-burung atau jiwa-jiwa yang belum punya rumah di tempat ini. Sehingga saudara jadi satu dengan kepala. Saudara mengerti apa yang kepala mau. Kepala maunya sudah jelas untuk transformasi kita. Tapi apakah kita mengerti apa yang kepala mau? Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Boleh nyanyiin ref lagu sebelum ini? Neradabash kita. Boleh saudara sebagai satu gereja, satu tubuh. Kita nyanyi sedikit aja saudara. Daripada ref ini paling 2 menit, 3 menit, and then we close ibadah kita. Saya pengen kita sebagai satu tubuh, kita memuja Yesus. Karena kita tahu kita ada di tempat yang aman, amin saudara. Thank you Jesus. Yang ku puja hanya dirimu satu. Yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Bertahta di hatiku. Sekali lagi angkat tanganmu. Yang ku puja hanya dirimu satu. Yang selalu setia menopang dan menjaga senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertahta di hatiku. Saya mau saya mau share satu hal, saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Untuk para pelayan Tuhan, para volunteer di tempat ini. Untuk para pemain musik semua yang melayani di rumah Tuhan. Mungkin kamu lebih lama melayani dari saya. Saya melayani sampai hari ini 15 tahun. Tapi izinkan saya kasih penguatan buat saudara semua yang melayani tempat ini. Satu kali pun saya tidak pernah menyesal investasi waktu, uang, tenaga saya
untuk gerejanya Tuhan. Karena itu aku berdoa buat para pengerja, para pelayan, para volunteers. Oh Tuhan, this is your idea. And there they are. So we believe, I believe, bahwa untuk orang-orang yang melayani rumah Tuhan, orang yang melayani pekerjaannya Tuhan, tidak akan dibiarkannya terlantar dan sendirian. Ini adalah janjinya Tuhan sendiri buat kita semua di tempat ini, saudara. Jangan lemah, do not give up, karena Tuhan adalah partnermu. Believe in your heart, then this is melayani. That's the best decision that you can have in your life. Kasih tepuk tangan buat dia. Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Aku berdoa biar kami semua gak cuma menerima, tapi kami menjadi orang-orang yang memanjangkan tangan kami ke kiri ke kanan untuk kemuliaan-Mu. Roh Kudus Kau yang bekerja buat kami semua di tempat ini. In Jesus' name. Amin. Ku puja hanya Dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk relationship series bulan yang ini Tuhan, yang kami sudah lewati. Banyak berkat yang kami sudah dapatkan. Dan kami mau belajar untuk be planted, be nourished, be engaged. Yang terakhir Tuhan, supaya kami semua menjadi anak-anak-Mu yang berbuah. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam semua hubungan yang kami miliki Tuhan. Biar kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dengan hati yang terbuka. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di Coffee Lounge di belakang sana. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.